Ya, mungkin sudah jam 9 lebih 15 menit. Mungkin kita buka saja diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman muda semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan kepada Tuhan yang Maha, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Abdu. Saya staf Yayasan YAPI dan kebetulan hari ini diberikan tugas menjadi moderator untuk diskusi pada pagi hari ini. Nah, pertama mungkin saya ingin mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Yayasan YAPI boleh menyelenggarakan diskusi pada pagi hari ini yang mungkin sudah lama Yayasan YAPI tidak menggelar diskusi melalui Zoom seperti ini. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haryati Pancaputri selaku Direktur Pelaksana Yayasan YAPI yang memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya diskusi pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang bersedia hadir untuk memperkaya diskusi pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Haris Azhar SHMH atau Pagi, Bang Haris, pagi Mas semuanya. seorang aktivis hak asasi manusia di Indonesia, pernah menjabat koordinator kontras juga pada tahun 2010 sampai dengan 2016, ya juga pendiri Enggak, di begitu. Siap, mau jadi Waduh, direktur aja. nanti bisa ngobrol dulu sama Bud. siap, silakan. Ya, Aplikasi.id-nya lagi dibekukan karena anggaran dasarnya disita sama oh polisi gara-gara kasus begitu. korupsi. Jadi belum bisa digunakan untuk asasi.id-nya gitu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Haris yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Yang kedua, narasumber kita pada pagi hari ini ada eh, Bapak Syifaul Arifin. Ya, beliau adalah jurnalis senior di Solo Pos, lahir di Pekalongan, pernah kuliah juga di S1 dan S2 FISIP UNS dan Magister Ilmu Komunikasi di FISIP UNS juga. Bekerja juga sebagai wartawan Solo Pos Media Group sejak sebelum lulus kuliah S1 hingga sekarang. Ini sudah pengalamannya sudah sangat banyak di bidang jurnalis. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI di Solo. Menekuni juga pelatihan dan pendidikan jurnalistik selain mengajar jurnalistik eh, di prodi FISIP UNS dan UMS, beliau juga menjadi penguji atau uji kompetensi jurnalis di AJI dan PT Aksara Solo Pos. Selain jurnalisme, beliau juga eh, menekuni bidang literasi untuk training tersertifikasi Google News Initiative. Mungkin boleh saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bang Faul. Halo, selamat pagi, Mas Daru. Sehat, sehat, Bang. Sehat, Ya, alhamdulillah. salam kenal juga. Mungkin ini baru Iya, pertama kali iya. Saya bertemu. dulu sering ke Yapi, tapi sudah jarang sekarang. Lama nggak ke Oh, Yapi. begitu. Ya, terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini.
Ya, baik. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman YAPI yang sudah bekerja keras mungkin untuk terselenggaranya diskusi pada hari ini, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman muda yang ikut berpartisipasi menjadi peserta pada diskusi hari ini. Baik, sebelum masuk kepada acara, mungkin saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama dilakukan pembukaan, tadi sudah kita buka bersama-sama untuk diskusi pada hari ini, dan kemudian ada sambutan dari Direktur Pelaksana Yayasan YAPI, Ibu Haryati Pancaputri SH, dilanjutkan dengan pemaparan narasumber nanti dari Bang Haris dan Bang Paul bisa memberikan sharing terkait materi RUU penyiaran gitu. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir ada penutup dan mungkin nanti boleh untuk foto bersama. Nah, langsung saja mungkin karena pembukaan sudah kita lakukan di awal, bisa dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pelaksana Yayasan YAPI, Ibu Haryati Pancaputri SH. Ibu Putri, monggo waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Daru. Selamat pagi. Syukur pada Tuhan jika hari ini kita bisa melakukan pertemuan sekalipun via Zoom di proses hari ini, dan tentu ini menjadi hal yang penting terkait dengan diskusi RUU penyiaran. Diskusi ini menjadi penting karena RUU penyiaran ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kebebasan berekspresi, lalu juga kebebasan berpendapat di negara kita. Saya tadi mendengarkan belum sudah miliknya Bang Haris Ashar sudah disita oleh kepolisian. Ini bagian dari salah satu bukti bahwa beberapa hal kebebasan berekspresi dan berpendapat itu di negara demokrasi itu sangat memprihatinkan. Tentu ini yang harus kita perjuangkan karena bagaimanapun juga RUU penyiaran ini sedang dibahas dan haruslah mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan semangat demokrasi yang kita anut dan kita turut di negeri ini. Dengan terbitnya RUU penyiaran ini yang sedang dibahas, ini memang ada banyak masyarakat yang melakukan satu proses perdebatan. Apakah RUU ini dimanfaatkan sebagai alat untuk membatasi kebebasan dan mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik di proses ini? Oleh karena itu, tentu diskusi ini menjadi sangat penting, momen yang penting juga untuk merenungkan, merefleksikan, dan juga melihat bagaimana aturan yang akan disahkan di negeri ini terkait dengan RUU penyiaran. Dan ini ada beberapa hal yang menjadi pasal-pasal krusial, dan tentu ini sangat mengkhawatirkan proses-proses bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita menyampaikan informasi kepada publik. Dan akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari beberapa hal informasi-informasi yang nanti tentu kita dapatkan. Nah, tentu di proses ini kita sebagai NGO juga harus berpikir ulang dan juga harus tetap melakukan satu proses penyampaian informasi pendidikan publik. Ini hal yang penting. Tentu dalam diskusi ini kami berharap kita bisa melakukan masukan dan beberapa syukur jika ada solusi yang konstruktif ya di proses ini. Kita ada satu hal yang harus kita hasilkan agar apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh berarti, dan tentu kebebasan pers dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pendapat ini tetap dilindungi, tidak menjadi korban. Dan terima kasih untuk Bang Faul yang sudah bersedia dan juga sudah menyempatkan waktunya. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bang Haris yang sudah menyampaikan dan menyiapkan dan serta meluangkan waktu yang tentu di tengah-tengah kesibukannya kita tahu bersama Bang Haris ini menjadi tokoh sentral dalam proses perjuangan HAM di negeri ini.
dan ada beberapa hal catatan-catatan pembelajarannya tentu nanti yang akan kita dengarkan di proses ini. Terima kasih untuk narasumber semuanya dan terima kasih untuk kehadiran para teman-teman, sahabat yang sudah bersama-sama bergabung di Zoom ini untuk melakukan diskusi. Demikian Mas Daru, terima kasih juga untuk teman-teman YAPI. Semangat dan semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri untuk sambutannya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kepada eh, pemaparan narasumber. Mungkin saya sedikit memberikan pengantar terkait dari diskusi hari ini, eh, mengingat kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu merupakan fondasi utama dari suatu demokrasi yang sehat. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip ini telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 serta berbagai instrumen eh, hak asasi manusia internasional. Namun munculnya rancangan undang-undang penyiaran beberapa waktu yang lalu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat sipil. Bahkan jurnalis dan akademisi juga memberikan pendapatnya atau kegelisahannya. RUU ini dipandang sebagai langkah potensial untuk memperketat kontrol pemerintah atas media dan membungkam kritik terhadap uh, pemerintah seperti itu. Jadi memang beberapa waktu yang lalu beredar RUU tertanggal 27 Maret 2024 tidak salah, itu draft RUU penyiaran, dan di dalamnya konon katanya banyak pasal-pasal yang bisa uh, mengakang dan membungkam banyak masyarakat sipil. Mungkin bisa dimulai dulu dari Bang Faul terkait dari RUU penyiaran ini seperti apa dari uh, sudut pandang jurnalis. Mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu, Bang Faul. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bang Faul. Monggo. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas, Bang. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Daru, Bu Putri, kemudian Mas Haris Azhar dan kawan-kawan yang berbahagia. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa ngobrol diskusi mengenai draft RUU penyiaran yang beberapa waktu ini jadi perhatian. Saya izin untuk share screen langsung. Jadi Undang-Undang Penyiaran yang nomor 32 tahun 2002 belakangan ini, stop share sebentar. Belakangan ini jadi perhatian karena dikhawatirkan tadi disebutkan oleh Mas Daru bisa mengancam kebebasan, seperti itu kan, mengancam kebebasan. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya akan membahasnya dari sisi wartawan karena saya adalah jurnalis, saya di AJI, Aliansi Jurnalis Independen, juga wartawan Solo Post Media Group, saya juga di Mavindo. Jadi ekosistem yang saya ikuti ini ada hubungannya dengan undang-undang ini, RUU ini. Tanggal 21 Mei yang lalu, teman-teman di Solo melakukan demonstrasi, wartawan, konten kreator, mahasiswa, dan sebagainya, rame-rame untuk demonstrasi memprotes draft RUU penyiaran ini. Dan beberapa hari kemudian setelah demo, jadi tidak hanya di Solo, tapi di seluruh Indonesia, teman-teman AJI itu demonstrasi secara berbarengan. Setelah itu kemudian beberapa hari kemudian DPR menunda pembahasan RUU penyiaran. Ini menjadi pertanda baik karena suara-suara masyarakat didengar. Tetapi pertanyaannya adalah apakah
kemudian kita diam melupakan hal tersebut. Apakah percaya bahwa DPR tidak akan melakukan hal yang sama juga? Mengulangi lagi, walaupun nanti alasannya adalah melakukan perubahan-perubahan sedikit. Tetapi kita harus skeptis dan kritis. Jangan-jangan nanti suatu saat nanti draft RUU penyiaran akan bersalin rupa, tetapi intinya tidak jauh berbeda. Lah, teman-teman, dalam protes terhadap RUU penyiaran ini tidak sekedar disampaikan kekhawatiran itu oleh para wartawan, tapi juga berbagai kalangan. Ada konten kreator, kemudian aktivis pro demokrasi, kemudian yang paling penting lagi adalah masyarakat. Kenapa? RUU penyiaran ini kalau bisa disahkan itu tidak sekedar berhubungan dengan wartawan atau konten kreator atau para aktivis, tetapi terkait dengan masyarakat. Karena masyarakat lah yang akan mendapatkan informasi yang benar. Kalau misalnya wartawan, konten kreator tidak dikasih panggung untuk melakukan kontrol sosial, untuk melakukan pemantauan, maka yang rugi adalah masyarakat. Benar yang disampaikan oleh Mbak Putri di awal pada saat sambutan bahwa hak untuk mendapatkan informasi yang benar itu kemungkinan akan berkurang apabila RUU penyiaran ini disahkan versi yang berkembang di masyarakat beberapa waktu yang lalu. Lah, ini kaitannya dengan fungsi pers juga, kawan-kawan. Jadi fungsi pers itu kan tidak sekedar memberi informasi, tapi juga memberi pendidikan, hiburan, kontrol, dan ekonomi atau bisnis. Lah, karena itulah jika Undang-Undang Penyiaran itu diubah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diubah, dengan versi yang berkembang saat ini yang berasal dari DPR itu, maka ada kekhawatiran fungsi-fungsi tersebut tidak akan optimal dan yang rugi adalah masyarakat. Saya akan menyebut beberapa pasal-pasal yang problematik. Kami menyebutnya adalah pasal problematik karena dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan bagi berbagai kalangan. Yang utama adalah ada semacam pemisahan antara undang-undang pers versus undang-undang penyiaran. Jadi undang-undang pers nomor undang-undang pers itu 99 itu 499 itu kayaknya dipisahkan dari RUU penyiaran. Saya membaca draft itu tidak ada penyebutan undang-undang pers. Bahkan Dewan Pers kemudian menyinggung bahwa RUU penyiaran itu tidak menyebut undang-undang pers sebagai konsiderannya. Walaupun DPR kemudian membantahnya, tetapi faktanya dalam draft RUU penyiaran tidak ada penyebutan undang-undang pers. Padahal undang-undang pers itu adalah sesuatu yang paling utama yang mengatur tentang wartawan, jurnalistik, dan hal-hal yang terkait dengan tersebut. Lah, ini berbahaya juga karena nanti penyelesaiannya kalau ada masalah ya tidak menggunakan undang-undang pers, tapi menggunakan undang-undang penyiaran. Padahal lembaga penyiaran adalah salah satunya adalah lembaga pers juga. Media kayak televisi, radio, media-media yang lain itu adalah lembaga penyiaran juga. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran kita. Undang-undang pers akan dicopot dari undang-undang penyiaran. Tidak ada konsiderannya. Kemudian yang berbahaya lagi, teman-teman, adalah pengambil alihan wewenang Dewan Pers oleh KPI, Komisi Penyiaran. Jadi kawan-kawan, sebelumnya apabila ada masalah sengketa pers, maka yang menyelesaikan adalah Dewan Pers. Dan itu ada dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Tetapi termasuk di dalamnya adalah apabila ada sengketa pers di media elektronik, di televisi, radio, dan sebagainya. Tetapi dengan RUU penyiaran ini, jika ada masalah sengketa pers dan sebagainya, itu diselesaikan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, bukan oleh Dewan Pers lagi. Jadi ini cukup mengkhawatirkan karena antara Dewan Pers dengan KPI ini berbeda. Kemudian KPI kalau misalnya ada masalah bisa jadi nanti menyelesaikannya lewat pengadilan. Padahal kalau misalnya di Dewan Pers penyelesaiannya adalah penyelesaian melalui
Dewan Pers. Ini contoh teman-teman. Mungkin beberapa kalangan tidak terlalu paham tentang Dewan Pers itu kayak apa. Ini bedanya antara Dewan Pers dengan KPI. Dewan Pers itu kita menyebutnya semacam quasi state. Jadi setengah pemerintah, tapi dominan masyarakat lah kayak gitu. Jadi berbeda dengan komisi-komisi yang lain, komisi penyiaran, komisi informasi, kemudian KPK, kemudian komisi kejaksaan dan sebagainya yang dipilih oleh DPR. Lah, kalau Dewan Pers ini yang memilih adalah konstituen pers. Konstituen pers itu terdiri atas apa namanya? Organisasi profesi wartawan, kemudian organisasi perusahaan media dan sejumlah masyarakat seperti itu. Jadi kalau di Indonesia diantaranya adalah AJI, PWI, kemudian apa namanya SPS dan sebagainya. Lah, ini yang disebut sebagai konstituen pers. Yang memilih itu mereka dan anggota Dewan Pers itu tidak digaji. Mereka tidak digaji oleh pemerintah. Cuman mereka mendapatkan honor jika misalnya mengisi acara atau mengadakan kegiatan seperti itu. Tetapi sehari-hari setiap bulan mereka tidak digaji. Jadi mereka relatif lebih independen. Ini berbeda dengan KPI. KPI itu dipilih oleh DPR. Anda tahu sendiri kalau misalnya yang memilih DPR biasanya ada negosiasi, lobby dan sebagainya, ada komitmen dan sebagainya antara calon dengan partai, kemudian dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi sangat politis sekali. Ini bedanya antara Dewan Pers dengan KPI. Sehingga kalau misalnya ada sengketa pers diselesaikan oleh Dewan Pers dan oleh KPI, maka tentu saja hasilnya bisa jadi akan berbeda. Karena latar belakang anggota Dewan Pers dan KPI itu sudah berbeda. Dan yang paling penting lagi, Dewan Pers itu teman-teman, ini fungsi Dewan Pers. Saya akan menyebutnya satu saja. Yang pertama, tugas utama Dewan Pers itu adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Jadi rezimnya rezim pelindungan, melindungi pers. Sedangkan KPI adalah rezim mengawasi dan membatasi. Ini berbeda antara Dewan Pers dengan KPI. Sehingga teman-teman komunitas pers tidak suka dan pada marah apabila misalnya sengketa pers di organisasi atau lembaga penyiaran diselesaikan oleh KPI, bukan Dewan Pers. Kemudian ada juga pelarangan tayangan eksklusif investigasi. Ini juga jadi persoalan. Awalnya muncul pendapat bahwa nanti akan investigasi di lembaga penyiaran itu dihilangkan, tidak boleh. Tapi setelah dikritik-kritik, kemudian mereka menjawab bahwa yang tidak boleh adalah eksklusif. Yang eksklusif nggak boleh, tapi kalau yang nggak eksklusif boleh. Wah, itu beda lagi. Dan bagi kami para wartawan adalah menayangkan sesuatu yang eksklusif, apalagi itu investigatif, itu adalah sesuatu yang membanggakan. Jadi perusahaan media terutama itu akan selalu berlomba-lomba untuk menayangkan tayangan eksklusif, apalagi investigasi seperti itu. Jadi kekhawatirannya adalah apa yang salah dengan investigasi? Apakah mereka khawatir karena nanti kalau ada investigasi mereka akan dibongkar hal-hal yang terkait dengan penyimpangan dan sebagainya. Yang membedakan antara tayangan investigasi dengan yang lain adalah investigasi itu tayangannya itu harus tayangan yang pasti ada penyimpangan, ada kesalahan dan sebagainya, kejahatan dan sebagainya. Yang kedua, tidak akan terungkap jika tidak diungkap oleh media. Jadi selama ini belum terungkap. Sehingga dengan tayangan itu orang paham, oh ternyata ada kesalahan, ada penyimpangan, ada kejahatan dalam sebuah kasus. Jadi kalau tidak diungkap, maka tidak akan terungkap. Itu namanya tayangan investigasi. Lah,
Kemudian selanjutnya adalah potensi sensor dan bridle di media sosial. Teman-teman, ini kaitannya tidak hanya sebagai kepada wartawan, tapi juga para konten kreator. Jadi nanti akan ada pemantauan secara optimal oleh KPI terhadap konten-konten dari netizen, kemudian konten kreator dan sebagainya. Mereka akan menggunakan standarnya adalah standar isi siaran SIS ini. Dan ini berbahaya. Padahal di dunia jurnalistik sensor dan bridle ini sudah tidak ada. Kemudian ini bagi masyarakat, pembungkaman kebebasan berekspresi. Jadi akan ada kekhawatiran masyarakat tidak bebas lagi untuk menyampaikan pendapat karena ada ancaman kabar bohong dan penyebaran nama baik. Saya kira Bang Haris Azhar nanti bisa menjelaskan karena dia yang menggugat soal pencemaran nama baik ini ke MK dan sebagian dipenuhi oleh MK. Jadi kawan-kawan, berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, radikalisme, terorisme itu bisa jadi alasan untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat dan para netizen. Dan ini sesuatu yang menarik lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu ada pasal 18 dan pasal 20. Pasal ini mengatur tentang larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau badan hukum. Itu dibatasi. Walaupun dalam prakteknya saat ini banyak lembaga penyiaran atau korporasi yang mensiasati aturan ini, tapi di undang-undang ini ada. Saat ini kan grup-grup yang kita sebut sebagai media mogul itu kan mensiasati. Grup A memiliki banyak media di kota ini, di kota ini, di kota ini dan sebagainya. Walaupun izinnya itu berbeda-beda, tapi intinya adalah sama. Pemiliknya adalah si A, si B, si C, seperti itu. Nah, di dalam draft RUU penyiaran ini, pembatasan kepemilikan ini itu tidak ada. Nah, ini berbahaya. Dengan adanya pembatasan saja, kartel pemilik media itu berkuasa, menguasai media, apalagi kalau misalnya tidak ada pembatasan dalam undang-undang. Ini berbahaya. Dan tentu saja ini berpotensi melanggar HAM karena dalam undang-undang ini ada larangan untuk menayangkan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, transgender, kemudian kelompok-kelompok minoritas yang lain yang mungkin akan berpotensi untuk merepresi keberadaan mereka dan mengkriminalisasi mereka. Karena kekhawatirannya adalah ini bukan soal mengkampanyekan LGBT dan sebagainya, bukan. Tetapi ada potensi melanggengkan ujaran dan hasutan kebencian. Jadi akhirnya membenci kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, inilah kekhawatiran yang muncul dari draft RUU penyiaran ini. Tugas dari teman-teman kita semua adalah setelah DPR menunda pembahasan RUU penyiaran ini adalah mengawal. Jangan sampai undang-undang yang lalu itu kemudian muncul draft RUU yang baru, kemudian muncul lagi draft baru yang bersalin rupa. Intinya sama, tapi diklaim sebagai sesuatu yang berbeda dari draft yang ada sekarang. Karena itu teman-teman, saya kira bareng-bareng untuk melakukan pemantauan dan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Saya kira demikian, nanti kita bisa melanjutkan dengan diskusi dan tentu saja Bang Haris Azhar nanti akan banyak memberikan pandangan-pandangan lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Paul untuk pemaparannya.
sangat banyak sekali ternyata hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik gitu. Padahal ini undang-undang yang terkait penyiaran, tapi malah di bidang jurnalis itu juga menjadi hal yang sangat banyak diatur dalam RUU tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Bang Haris Azhar bisa memberikan sedikit sharingnya terkait RUU penyiaran ini dalam perspektif HAM itu seperti apa, Bang? Dipersilahkan, Baik, Bang Haris. terima kasih Seru. Terima kasih juga buat Mas Faul udah menanggulangi 90% bahan diskusi, jadi saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Saya mungkin begini, pakai apa, kita bicara konsepnya dulu gitu ya. Kalau penyiaran tadi itu kan dia terkait dengan apa namanya, penyediaan informasi, artinya itu ada pengumpulan informasi, lalu mengolah dan juga menyebarkan. Nah, itu jaminannya sudah jelas, dia salah satu apa isi dari pilar kebebasan dalam rumpun kebebasan ya. Hak asasi manusia itu ada rumpun kebebasan. Uh, ada namanya kebebasan memperoleh informasi, menyebarkan, kebebasan berekspresi itu ada di sana. Tapi juga dalam dunia yang 1 abad terakhir ini kan, dia jadi bisnis yang membesar juga kan. Bahkan dari sisi keamanan, kita juga tahu namanya misalnya security itu kerjanya ada intel yang namanya information gathering. Jadi penyiaran ini sebetulnya punya aspek keamanan, bisnis, tapi juga terkait dengan hak yang fundamental ya, soal kebebasan. Nah, kalau bicara rujukan, saya pikir teman-teman di sini sudah pada ahlinya bisa melihat di konstitusi, tapi konstitusi itu kan cuma fasilitas karena bernegara. Tanpa bernegara pun sebetulnya manusia itu kodratnya, alamiahnya orang yang menerima informasi atau mencari informasi dan juga menyebarkan informasi. Kuping untuk mendengar, pikiran untuk mencerna, hati juga untuk mencerna, lalu ekspresi itu adalah untuk menyebar. Nah itu semua saya pikir bukan modalnya manusia, tapi memang manusia ya begitu. Jadi pada poin itu saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan penyiaran, kita sadar dulu nih posisi kita ada di seperti apa. Nah, berangkat dari situ, saya ingin mengabstraksikan lebih jauh dalam simulasi sosial yang lebih kekinian. Kita butuh informasi, kita butuh ketersediaan informasi, dan kita harus boleh mengolah informasi, meskipun itu salah. Gitu. Nanti saya akan jelaskan. Jadi, boleh manusia itu warga ya, bukan manusia lagi, tapi udah warga, salah mengolah data itu boleh, dan nggak boleh dipidana. Nah, terlebih-lebih lagi di pemerintahan sudah keluar ininya kan Perpres soal tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu siapa yang bisa sampai di level mana kita tahu dan lain-lain. Jadi soal informasi ini dia masuk ke mana-mana, atas bawah, depan belakang, kanan kiri dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau fokus ke RUU penyiaran. Mas Paul tadi sudah menjelaskan banyak. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kenapa RUU ini muncul setelah tahun 2002? Saya waktu tahun 2002 ikut tuh sering diundang keriaan-keriaan memperingati munculnya undang-undang penyiaran nanti. Sekarang ini mau dirubah kan, mau diamandemen. Jadi sebetulnya yang tidak banyak di-highlight oleh publik itu bahwa di dalam negara ini sekarang, di dalam negara itu artinya di pemerintahan ya, negara itu dalam arti luas, ada eksekutif, ada legislatif, lagi mau menyecar ke sektor
sumber daya digital, Bu Bapak sekalian. Jadi kan ada sumber daya alam, sumber daya, kalau Anda baca Undang-Undang Pertahanan Negara, itu ada apa namanya sumber daya nasional. Nah, perkembangan dunia digital ini sebetulnya melahirkan banyak apa namanya tycoon, banyak konglomerat, sektor bisnis baru, dan itu kapitalisasi terhadap digital ini sekarang sedang besar-besaran dan rebutan. Anda ikutin soal Yassin Limpo, itu adalah infrastruktur digital yang dikorupsi. Duit negara untuk membangun infrastruktur digital. Saya kasih contoh yang gampang-gampang. Ada kasus anak yang apa tadi, ada kasus beberapa orang yang kena kabel internet, itu infrastruktur digital. Itu baru satu sektor. Belum penyediaan jasanya, maintenance-nya, macam-macam. Soal digital itu nggak sesimpel yang kita sedang lakukan ini aja. Nah, itu ada kekayaan sumber daya digital, termasuk soal apa istilahnya namanya, algoritma atau kaligrafi, mengkalibrasi terabyte yang muatan-muatan seperti itu. Sekarang di Jawa udah banyak, ada tanah. Saya punya teman di Klaten, di desanya, di desa kepala desa, yang apa namanya tanah desanya disewa oleh satu perusahaan untuk jadi gudang data. Gudang data itu bukan berkas kayak di kantor Anda semua. Gudang datanya mereka itu storage digital. Nah, itu pada saat titik tertentu mereka butuh ruang space 3 dimensi, bukan lagi alam imajiner goib yang tiba-tiba nyambung Solo sama Jakarta kayak gitu lagi. Nah, teman-teman sekalian, yang saya mau katakan sama Anda semua, itu siapa yang bisa paham? Tadi kalau Mbak Put di pembukaan minta rekomendasinya itu siapa yang bisa menyusun, siapa yang bisa menyusun rumus cara menghitung, cara menghitung kekayaan digital di Indonesia itu rumusnya apa aja? Terabyte, ya, traffic-nya, infrastrukturnya, operatornya. Nah, ini yang kita keteteran sebetulnya di masyarakat sipil. Dan saya menduga anggota parlemen juga keteteran. Jadi kenapa ini bisa muncul? Nah, itu dia. Ini kan lelucon lama yang terulang kembali berganti label. Apa itu? Tiba-tiba draft muncul, pokoknya partai ini dukung dan lain-lain. Nah, saya cuma mau highlight itu dulu. Simple, singkat gitu. Yang kedua, terkait poin saya yang terakhir, soal administrasi politik legislasi di Indonesia. Ini juga kita buruk soal itu. Kita nggak tahu, kita bisa bersyukur bahwa ditunda, tapi penundaan ini nggak ada jaminan. Kenapa saya bisa berani bilang nggak ada jaminan? Karena ya itu tadi saya bilang, karena kita nggak paham administrasi apa namanya, administrasi legislasi, proses legislasi itu kita nggak paham. Nah, ini situasi yang apa namanya sedang kita hadapi saat-saat ini, yang menjadi tantangan kita saat-saat ini. Itu gimana apa namanya cara menjawabnya? Kita harus punya roadmap teknis mengawal hal-hal karena ini akan berulang. Omnibus kita kecolongan, undang-undang SDM kita kecolongan, di berbagai aturan regulasi juga kecolongan. Kalau sebagian dari Anda juga anggota hukum online itu kita bisa mantau tuh, setiap bulan itu ada 100 lebih aturan keluar di Indonesia. Perda, peraturan menteri, instruksi apa segala macam.
sebulan toh. Nah, belum kita baca semua aturan, tiba-tiba keluar lagi aturan yang baru. Eh, apa? Gimana kita mengikuti perkembangan itu? Nah, jadi yang mau saya simpulasi dikit untuk mau mengatakan begini kepada teman-teman sekalian. Politik administrasi kita penting, kita pahami eh, untuk mengetahui rejim permainan legislasi ini. Nah, RUU penyiaran itu ada di situ, Bapak sekali. Dia ada dalam simulasi-simulasi yang seperti itu, di mana ada kelompok orang yang diam tapi bekerja, ada kelompok orang yang bisa eh, apa saya mau bilang, bisa memastikan bahwa sampai titik tertentu regulasi-regulasi tertentu itu keluar disahkan. Nah, RUU penyiaran saya menduga dengan situasi itu. Nah, itu poin nomor 2. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan lagi adalah soal eh, apa namanya tadi yang soal jurnalisme investigasi kan tadi sudah disampaikan oleh eh, Saul ya. Tapi sebetulnya di poin itu eh, implikasinya besar sekali. Implikasinya besar sekali. Kenapa? Karena eh, ada serangan ya terhadap entitas atau organisasi masyarakat sipil. Dan yang tersisa meskipun juga sudah hancur-hancuran di teman-teman media. Nah, jadi teman-teman itu sering membantu kita untuk mengungkap. Nah, kalau ini juga dihalangi, maka ini akan meniadakan lagi sumber alternatif bagi masyarakat. Apa yang nanti akan kejadian? Akhirnya semua sumber itu dikontrol. Ya. Contoh paling konkret soal Papua. Kalau teman-teman jurnalis di Papua itu tidak terlalu appreciate sama teman-teman jurnalis di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bilang teman-teman jurnalis di Indonesia itu selalu memberikan info yang sumbernya dari pihak pemerintah, gitu. Tapi tidak dari pihak keluarga. Nah, jadi sebenarnya tanpa ada undang-undang penyiaran baru itu, prosesnya sudah seperti itu. Sudah ada penguasaan yang monopolis, monopoli sumber. Itu tujuannya meniadakan jurnalisme investigasi itu, dan saya ada penggalan monopoli sumber informasi untuk masyarakat yang itu sudah dari pemerintah. Itu yang kira-kira seperti itu. Nah, sampai di situ dengan 3 poin yang saya sampaikan ini akan seperti apa kita pertama akan deg-degan, ya kan? Kita deg-degan aja dulu. Karena habis ditunda, nasibnya kayak apa? Ya, kan? Jadi ada harus deg-degan. Ya, Faul ya deg-degan aja, pusing ya. Gitu kan. Standar kompetensi berubah. Yang kedua, ini tidak menarik, tapi ini pola ya. Ya lobby-lobbynya lobby-lobby relasi, ordalnya kan teman-teman banyak orang Solo. Biasanya pakai jaringan Solo. Kalau di Jakarta sekarang begitu. Ya. Jakarta kita menyebutnya, wah mesti ngomong sama jaringan Solo. Tapi apakah ya ini bagian dari jaringan Solo dan itu saya. Tapi kan itu tidak begitu. Tidak. Kita juga mempraktekkan sebuah cara yang tidak akuntabel juga. Tapi ya itulah yang terjadi selama 2 dekade di Indonesia ini. Perkoncoan. Nah, saya curiga kenapa ada penundaan? Ya, karena sebagian YouTubers itu marah. Dan sebagian YouTubers itu kan boleh dibilang kalau pakai bahasa hari-hari itu buzzer, jadi buzzer tulisan. Maksudnya apa?
ya kan banyak mengamplifikasi apa namanya kebutuhan atau yang pada akhirnya menguntungkan standar. Kira-kira begitu. Apakah itu yang akan di depan? Pertanyaannya, kalau yang kelompok seperti itu, penundaan itu mengandalkan kelompok tersebut sudah mafhum, sudah setuju dengan undang-undang yang ada, dengan RUU yang ada, ya maka selesai lah, disahkan juga akhirnya, ya kan? Buat teman-teman yang berpikir sehat dan cerdas ini, apa celahnya lagi? Gitu, ya kan? Jadi menurut saya memang kita bukan anti perubahan, kita oke-oke aja. Tapi sebetulnya kalau mau ada perubahan harusnya berbasis pada teori yang umum aja, harus ada naskah akademiknya itu harus sesuai dengan kebutuhan gambaran sosiologisnya. Sebagai penutup, itu saya mau mengatakan nggak kurang-kurang dalam dunia penyiaran yang terkait penyiaran yang banyak harus itu. Misalnya kondisi dan keamanan kerja para jurnalis. Ya. Indonesia itu ada dalam rumpun negara-negara yang banyak jurnalisnya mengalami ancaman, pemidanaan, kekerasan, ya kan, intimidasi, suap, fitnah. Itu mestinya energi negara itu memperkuat itu, intinya memperkuat jaringan diversifikasi sumber informasi, diversifikasi ekspresi yang semakin banyak, ya kan, lalu memfasilitasi industri kan ada UMKM tuh, ya kan, kalau dalam dunia ekonomi kan si siapa nih Sandiaga Uno lah, semua negaranya UMKM lah. Nah, bagaimana negara mensupport media-media kecil atau lahirnya media-media kecil? Bagaimana negara atau Menteri Pendidikan melindungi media kampus yang direpresi berulang, ceritanya berulang-ulang. Nah, mestinya hal-hal itu yang diperkuat, disupport, bukan justru mempersulit cara kerja atau tata kelola media. Aku berhenti di situ, Mas. Ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih Bang Haris. Ya, mungkin selanjutnya kita akan buka dengan sesi diskusi dan tanya jawab mungkin dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini bisa mengajukan pertanyaan dengan angkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan saya pilih untuk yang boleh menanyakan atau bisa menanyakan. Mungkin untuk sesi ini 3 terlebih dahulu. Monggo yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu dengan Bang Faul terkait dari tadi ada soal penyiaran investigasi eksklusif. Nah, itu bedanya apa terkait investigasi eksklusif dengan yang biasa? Itu perbedaannya seperti apa? Karena kalau kita bicara investigasi, jujur di lembaga-lembaga advokasi seperti API pun juga melakukan kegiatan-kegiatan investigasi seperti itu. Nah, itu apakah juga akan berdampak kepada kita seperti itu? Seperti apa, Bang Faul, beda terkait dari investigasi eksklusif dan yang biasa itu? Monggo, Bang Faul. Oke, jadi kalau investigasi saya kira teman-teman sudah memahami ya, membongkar sesuatu lah selama ini ditutup-tutupi. Itu yang pertama jadi alasan ya. Kemudian ada alasan lagi bahwa yang dilarang bukan investigasinya, tetapi investigasi yang eksklusif. Yang dimaksud investigasi eksklusif, liputan investigasi eksklusif itu adalah
jika ada lembaga penyiaran atau media yang secara eksklusif hanya dia saja yang memiliki dan dia saja yang melakukan investigasi kemudian diunggah ke media yang bersangkutan saja. Itu namanya eksklusif. Yang tidak dimiliki oleh media lain, yang tidak dimiliki oleh lembaga penyiaran lain. Itu namanya eksklusif. Jadi misalnya Solo Post ya hanya menyiarkan di Solo Post. Tempo hanya yang punya Tempo ya disiarkan hanya di Tempo. Tempat lain nggak bisa ngambil karena memang itu pekerjaan dari wartawan Tempo misalnya kayak gitu. Itu yang dilarang. Tapi sebenarnya tidak masuk akal karena masing-masing media tentu saja ingin eksklusif ya. Ya. Apalagi investigasi ya itu enggak masuk akal lah kayak gitu. Kalau terkait dengan apa namanya yang dilakukan oleh NGO misalnya, itu bisa terkait apabila itu diunggah ke platform penyiaran, ke ke media sosial, YouTube atau ke mana itu akan kena. Tapi kalau misalnya nggak diunggah ke platform penyiaran itu enggak masalah. Karena ini kan undang-undangnya penyiaran, gitu Mas. Ya, berarti titik beratnya ketika itu hanya dimiliki satu lembaga gitu dan tidak disebarkan dan disiarkan gitu ya, Bang. Ya, ya, Kalau itu menjadi konsumsi internal sendiri tidak menjadi persoalan. ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Paul. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Haris terkait dari ini tadi disampaikan tanpa ada RUU penyiaran pun sebenarnya sudah ada kontrol ketat terhadap pemerintah terkait apa namanya informasi digital di Indonesia. Nah, ini dampaknya seperti apa, Bang, ketika RUU ini disahkan nanti kepada teman-teman YouTuber mungkin apakah punya dampak langsung gitu? Ya, sebenarnya yang diincar di situ, yang diincar itu, tapi ini remeh-temeh. Pertama yang diincar yang di situ, pertama karena ada banyak kegoncangan diskursus publik karena para YouTubers. Ada YouTubers yang tidak bisa dikontrol. Eh, Apa akibatnya ya ada delik-delik yang baru, tapi sebenarnya bukan delik baru, akan ada proses administrasi digital istilah. Dan nanti turunan-turunannya nanti akan ada screening di komisi penyiaran dan komisi independen penyiaran. Nanti ada screening di sana, ada detail, ada apa kerumitan lagi di dalam sana. Jadi KPI makin politis. Itu dampaknya Ya, ke sana. mengingat juga kita kan sudah punya ITE juga seperti itu. Apakah kurang cukup Bang ITE itu untuk eh, mengontrol masyarakat terkait Ya, dari rupanya kurang mungkin cukup. YouTuber? Rupanya kurang cukup. Karena kan perlawanan bertubi-tubi dari rakyat. Kalau orang sudah bilang cabut taingan, mau ITE tapi tetap juga nongol TikTok, YouTube dan lain-lain, itu tetap jalan. Itu dicari lagi cara untuk memfilter dengan tanda kutip, screening, menyeleksi. Itu nanti ini dipakai lagi. Jadi berlapis-lapis, bergelombang, bersektor-sektor untuk menghadapi informasi. Itu yang nanti akan terjadi. Ada juga Ya, kita jangan berpikir udah cukup kan, nggak cukup, nggak begitu. Rejim kalau panik ya apa untuk babat sawah ya nggak cuma apa namanya arit, apapun dipakai untuk membabat. ya, baik. Terima kasih Bang Haris. Mungkin langsung saja kepada Bapak Ibu dan teman-teman di sini yang ingin bertanya. Di sini sudah ada Bang Sahad. Eh, Mungkin bisa dimulai Bang Sahad dengan memperkenalkan diri dan dari mana Bang Sahad? Monggo. Terima kasih. Sebenarnya saya hanya mengulang saja, ini sama kasusnya kayak sekarang udah jadi undang-undang kita kan ya, kita dulu 3 tahun itu aja kita sudah bahas. Ternyata
Maaf Bang, kurang jelas suaranya. Oh ya, ini sebenarnya saya mau tadi yang dibilang Bang Aris ada banyak yang benar juga ya. Tapi kita melihat proses dari Cipta Kerja gitu ya. Tiba-tiba ada. Terus saya pikir ini karena sudah akan mengulang, saya pikir ada 3 hal yang harusnya dilakukan oleh media-media ini atau pers misalnya. Misalnya ada Solo Post, Jawa Post Group dan segala macam itu sebenarnya harus melihat ini bukan hanya kepentingan AJI dan PWI gitu, tapi semuanya bisa. Artinya kalau memang ada pasal berapa terus dibuka setiap hari biar masyarakat tahu akibatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sebenarnya ini kan saya nggak tahu juga, tapi tergantung medianya juga. Kadang-kadang jurnalisnya ataupun staf jurnalis atau wartawannya bagus, tapi tetap dikekang di redaktur dan segala macam juga akan sulit. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana eh, investigasi itu bukan milik dari media, tapi milik umum. Ya sama kayak undang-undang kebebasan apa mendapatkan hak informasi itu bagus undang-undangnya. Tapi sekarang kasus-kasus tambang yang kita minta bahkan tidak dikasih. Jadi saya berharap ini kan ada 2 yang membuat undang-undang. Pemerintah mengusulkan disetujui DPR atau DPR mengajukan pemerintah yang kerjasama menyetujui. Dan yang terakhir ini tadi saya tidak melihat ada KPI, mungkin dia nggak mau hadir. Tapi sebenarnya pada dasarnya kita harus lihat apakah KPI ini berencana menjadi mereka menyetujui ini lahir dari mereka menitipkan di DPR atau memang KPI mau meningkatkan gengsinya bahwa saya bisa ngatur kalian loh. KPI juga dipertanyakan di sini soalnya. Soalnya KPI juga sudah di media-media itu ada beberapa kalimat juga dia tiba-tiba tidak suka dan segala macam. Jadi saya berharap tadi ya, semua media baik elektronik maupun media cetak bisa lah pasal mana itu setiap hari dibicarakan. Kalau cuma diskusi kayak gitu gini nanti hasilnya bisa kayak eh, undang-undang cipta kerja dan akhirnya sudah jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan terakhir mungkin bisa menghukum ini partai-partai yang apa ya yang memang membungkam siapa gitu. Jadi bisa dilihat gitu partai mana yang menyetujui dan ini hukuman publiknya. Kedepannya dia ya langsung aja dengan partai ini pernah berkata soal kebebasan pers dan segala macam. Itu aja mungkin dari saya. Karena kita banyak, ada 3 kontrol yang bagus, LSM atau NGO, bisa juga pers atau media, dan yang terakhir itu masyarakat. Kalau 3 ini bisa menjadi satu bagian penuh, saya pikir undang-undang itu akan menjadi sulit mereka paksakan. Jadi sebenarnya kumpulkan ya semua kita tahu bahwa media-media kaya itu adalah pemiliknya yang mungkin bisa berpihak dan segala macam. Tapi tetap kebebasan pers ini yang kita utamakan. Artinya mendesak pemilik-pemilik media cetak dan aturan ini juga harus bersikap netral. Artinya dalam menyediakan informasi apapun, misalnya soal-soal apa dia nggak mau, soal-soal ini dia mau. Dan itu menjadi pilihan kita, apakah kita mau hanya berdiskusi aja atau kita coba dengan ajuan, ya kayak tadi, melibatkan 3 tadi, NGO, semua media, baik elektronik, online, dan segala macam, dan terakhir masyarakat harus terus disajikan. Itu menurut saya, Bang Andaru. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Sahat. Itu pandangan dari Bang Sahat tadi terkait memang pemilik media juga harus bersikap netral seperti itu ya. Terkait dari investigasi eksklusif tadi. Mungkin ada tanggapan dari Bang Paul atau Bang Haris atau kita lanjutkan untuk penanya yang kedua. Mungkin kita Sedikit aja. ya monggo. Investigasi ini bukan ranah media saja, tapi juga teman-teman masyarakat bisa melakukan itu. Jadi
di RUU ini disinggung soal larangan investigasi eksklusif itu hanya untuk media penyiaran yang menyampaikan ke publik. Jadi berbeda. Cuman kekhawatirannya adalah apabila investigasi yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat atau NGO atau pendamping dan sebagainya itu diunggah ke platform penyiaran. Bisa jadi itu akan kena pertama soal investigasi eksklusifnya, yang kedua soal jika misalnya konten itu dianggap menyerang atau mendiskreditkan pihak tertentu, dianggap nanti mencemarkan nama baik, menyebarkan berita bohong dan sebagainya, dan bisa jadi akan kena beberapa pasal kalau misalnya RUU itu disahkan, dari mulai investigasinya soal pencemaran nama baik, kemudian anggapan melanggar standar isi siaran dan sebagainya. Khawatirannya adalah itu. Baik, terima kasih Bang Paul tanggapannya terkait. Mungkin untuk penanya yang kedua ada Bang Isat Abidin. Selamat pagi. Monggo silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari mana? Ya, selamat pagi. Suaranya masuk ya? Pagi. Halo? Ya, masuk. Oke. Ya. Saya Izat Abidi, alumnus dari UIN Raden Said Surakarta, yang kebetulan kosen juga di bidang jurnalistik, begitu. Saya mengamati bahwasanya tadi soal media itu netral ya, itu saya agak di telinga agak geli sebenarnya. Dari kuliah saya, salam dulu terhadap Mas Saiful Arifin. Itu guru saya di Solo Pos, Mas. Bahwasanya media itu tidak bisa netral, dia harus independen. Kalau netral itu jadinya kan terkesan abu-abu ya, dia tidak memihak ke siapa dan bagaimana. Jadi sebuah media itu pasti akan memiliki standing point gitu ya. Ya standing pointnya kepada 7 elemen jurnalistik kalau menurut saya gitu. Bisa dibaca nanti 7 elemen jurnalistik di googling itu banyak apa saja, termasuk keberpihakan terhadap hati nurani dan masyarakat ya, bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika soal investigasi lagi-lagi, masyarakat umum mungkin bisa melakukan hal investigasi, tapi memang harus memiliki seperangkat pengetahuan dulu tentang apa itu investigasi, begitu. Pun misalnya lembaga-lembaga yang akan melakukan investigasi, mereka harus tahu ranah investigasi mereka itu berbeda loh dengan pihak berwenang dalam artian kepolisian dan hal-hal aparat hukum. Investigasi kita itu adalah investigasi sosial publik gitu loh. Nanti yang bentuknya berupa data yang akan tentu akan disajikan. Nah, ini di RUU penyiaran itu yang akan menyandung itu soal bentuk penyajiannya itu loh. Kalau misalnya benar-benar hasil investigasi, atau istilahnya jangan investigasi lah, in-depth itu aja lah. Kalau misalnya investigasi terlalu in-depth reporting itu, liputan mendalam misalnya begitu. Itu pada akhirnya kita siarkan dan itu menjadi suatu ganjalan karena UU penyiaran yang baru ini, yang hendak disahkan ini, ya itu akan menjadi masalah bahwasanya kemunduran banget gitu loh untuk kebebasan berbicara kita, kebebasan mengekspresikan diri. Tapi ya begitu lagi, sebelum melakukan hal-hal yang seperti itu kita harus memiliki seperangkat alat untuk mempertanggungjawabkan dong gitu loh. Jadi ketika misalnya kita hendak istilahnya disandung tuh kita udah bisa mengelak, nggak kena gitu loh, istilahnya kayak gitu. Karena kita memiliki istilahnya antisipasi berupa ya itu tadi perangkat ilmunya, tata caranya, dan di jurusan komunikasi, terutama di mata kuliah jurnalisme investigasi itu akan diterangkan bagaimana tahapannya gitu loh, tidak asal gitu. Dan kita kadang selalu berbicara investigasi itu hal-hal yang mulu gitu ya. Padahal enggak, mungkin apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi hal karya
jurnalisme investigasi itu loh. Itu setelah saya baca bukunya Mas Dandi Laksono ya, dan di situ, dan kebetulan saya juga berbicara soal jurnalisme advokasi di skripsi saya begitu. Dan mungkin satu hal lagi, apabila memang pemerintah itu sudah tuli istilahnya untuk dikritik, ya sudahlah, serang hacker aja, suruh hacker aja. Kita sudah melihat kan sekarang data kita sedang diserang hacker itu ya babak belur dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ya para pejabat masih tenang-tenang saja, nggak ada yang istilahnya merasa malu dan mengundurkan. Tidak harus mengundurkan diri lah, mengakui celah terbesar di perdataan kita itu apa. Tapi nanti pasti masalahnya, saya tahu ujungnya, anggaran. Lagi-lagi mereka cuma ngomong, anggaran kita masih kurang, anggaran kita masih kurang. Nah, terus anggaran seberapa sih untuk bisa mengamankan data individu di negara kita? Begitu aja, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Isat. Ada tambahan terkait dari diskusi hari ini ya. Memang sudah dijelaskan tadi ya kalau media itu harus independen, tidak bukannya netral seperti itu. Dan apa namanya? Wah, langsung ada ajakan hacker kita banyak. Tapi saya kira tidak akan apa namanya se ekstrim itu. Apakah yang akan dilakukan dengan teman-teman nanti ke depan? Mungkin ada tanggapan dulu dari Bang Haris atau Bang Faal terkait dari tanggapan dari Bang Izat Abidin tadi, ini, Win tadi. Mungkin belum ada. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan terkait atau mendiskusikan. Oh ya, ini ada yang mengangkat tangan, ada Ari Jampi Sawan, Pati. Monggo Pak Ari. Masih mute Pak. Masih mute. Di unmute dulu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Ya, ada beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi pertanyaan atau keluhan. Saya harus bukti dari jaringan masyarakat peduli Sungai Juwana, Jambisawan. Jadi kami dari komunitas petani dan nelayan yang mencoba memedulikan soal lingkungan di Sungai Juwana, Kabupaten Pati. Yang pertama adalah saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Haris Azhar tadi terkait bahwa sebetulnya kita diciptakan oleh Tuhan itu memang sudah ada perangkat sebagai orang yang akan menyiarkan, karena kita punya indera itu cukup lengkap. Jadi ada indera mendengar, kemudian melihat, mencium, dan menyampaikan. Artinya ketika kita itu merupakan, menurut saya itu merupakan hak dasar yang diberikan Tuhan, bahwa kita harus menyampaikan sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita cium, dan kita rasakan pada khalayak luas. Kemudian pilihan untuk menyampaikan apa yang baik dan apa yang buruk itu kan persoalan pilihan masing-masing orang. Yang kedua, begini Mas, kalau tadi disampaikan bahwa ternyata selama ini KPI itu apa ya, upaya-upaya untuk membungkam kebebasan terkait dan masyarakat secara umum. Kira-kira kalau memang dirasa tidak perlu, ada tidak peluang untuk menuntut supaya KPI itu dibubarkan saja? Yang ketiga mungkin begini, sekarang itu kan
semua masyarakat, baik baik apa lembaga yang besar maupun kelompok-kelompok masyarakat kecil itu kan mencoba. Kalau tadi dikatakan bahwa Mas Paul bahwa investigasi yang kemudian akan dibatasi itu investigasi eksklusif. Artinya eksklusif ini eksklusif menurut siapa? Artinya ini kan subjektif sebetulnya. Kemudian kalau kami misalkan misalnya untuk melihat sesuatu yang kemudian dianggap ini kami rekam, kami tulis, kemudian dianggap ini mempunyai dampak yang tidak baik pada masyarakat luas, ya tentunya tidak akan menjadi konsumsi internal kami sendiri, pasti akan kami sampaikan, entah itu bentuknya sederhana apapun, karena kami juga tidak pandai dalam hal jurnalistik gitu. Itu apakah kemudian itu menjadi batu sandungan kami untuk menginformasikan kepada khalayak banyak situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir begini, sekarang ini itu kan saya pribadi artinya merasakan bahwa seolah-olah kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan sesuatu itu diberikan sebebas-bebasnya. Semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menyampaikan sesuatu. Tetapi menurut saya ini malah menjadi bagian dari pembodohan kepada masyarakat luas, karena tidak ada pendidikan, tidak ada informasi-informasi bagaimana sih sebetulnya yang harus kita sampaikan, kemudian konsekuensinya seperti apa, itu selama ini tidak ada dari entah itu dari pemerintah, entah itu dari NGO, entah itu dari komunitas pers dan yang lain-lain, sama sekali tidak pernah memberikan informasi-informasi terutama di masyarakat akar rumput. Sehingga sesuatu yang sebetulnya biasa-biasa saja kemudian menjadi konsumsi nasional dan kemudian menjadi seolah-olah kemudian menganggap suatu kelompok masyarakat itu menjadi kesalahan publik secara nasional. Mungkin itu Mas Daru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari terkait dari tanggapannya. Langsung ditanyakan apakah perlu KPI itu dibubarkan. Ini baru diatur Pak soal undang-undangnya, karena beberapa waktu yang lalu kita juga dari Yayasan Japi coba membongkar atau membedah RUU ini, dan memang banyak terkait dari KPI ini diperkuat. Jadi ada pertanyaan juga dari teman-teman, ini sebenarnya RUU untuk penyiaran atau RUU untuk KPI, seperti itu. Ya, mungkin ada tanggapan dulu dari Bang Faul atau Bang Haris. Oke, kalau Bang Haris belum bisa buka mic, saya mau memberikan tanggapan dulu. Pertama dari Izzat tadi ya, tentang media harus independen. Ya, saya setuju. Independen dengan netral memang berbeda, dan yang paling benar adalah media harus independen, karena media bisa saja tidak netral, terutama terhadap berita adilan bisa jadi dia berpihak seperti itu. Kemudian pengawasan terhadap pemerintah, DPR dan pemerintah, terutama dalam kasus-kasus kayak ini harus dioptimalkan. Ya, saya kira masyarakat punya banyak cara. Netizen juga punya banyak cara untuk melakukan pengawasan, termasuk kalau saya mau melakukan hacking seperti itu, ya itu urusannya para hacker lah, bagaimana cara melakukan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pengawasan. Selalu melakukan pengawasan agar tidak diputuskan aturan-aturan yang merugikan masyarakat, merepresi masyarakat. Kemudian dari Mas Aris tentang ini, KPU dibubarkan saja. KPU itu kan ada berdasarkan undang-undang, ya berarti DPR yang berwenang untuk mengaturnya, bagaimana mengatur KPI. Saat ini KPI oleh DPR mau diperkuat, tetapi
diperkuat ini malah dalam satu sisi malah melemahkan kebebasan masyarakat, malah melemahkan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pers dan sebagainya. Jadi ini yang jadi khawatiran, KPI-nya diperkuat tapi kok malah melemahkan masyarakat. Lah, kemudian tentang investigasi. Jadi Mas Aris dan kawan-kawan, investigasi ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja, oleh wartawan, oleh masyarakat, oleh NGO atau pemerintah, aparat keamanan dan sebagainya. Lah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya itu dilakukan oleh masyarakat atau lembaga penyiaran atau konten kreator dan sebagainya, kemudian diunggah ke internet, ini yang jadi masalah. Jadi kalau dulu kalau dulu UU Penyiaran Undang-Undang 32 tahun 2002 itu mengatur paling hanya televisi dan radio. Jadi televisi dan radio yang menggunakan apa namanya jaringan publik seperti itu. Tetapi dengan RU ini, maka penyiaran ini tidak hanya radio dan televisi, tetapi internet juga, media sosial juga masuk. Misalnya nanti Anda mengunggahnya di YouTube, itu bisa jadi akan kena. Kemudian ada media kayak Netflix atau namanya apa Disney. televisi berbayar, itu juga nanti akan kena. Lah, kalau misalnya kita konten kreator punya konten yang menarik lah, misalnya tentang pelanggaran atau penyimpangan di daerah, kemudian diunggah, kemudian disiarkan secara publik seperti itu di media sosial, maka itu akan kena juga. Jadi itu yang jadi khawatiran apa namanya, bahwa itu tidak hanya menyasar ke wartawan, tetapi juga menyasar kepada konten kreator, kemudian menyasar kepada netizen, masyarakat secara umum. Ini yang berbahaya. Kemudian apalagi kalau misalnya kontennya dianggap mencemarkan nama baik pejabat, kontennya dianggap menyerang kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu nanti berbahaya karena akan bisa jadi batu sandungan, kata Mas Aris, kena apa namanya, delik hukum seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Mas Aris diantaranya adalah masyarakat belum tahu tentang apa yang bisa dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait dengan kebebasan. Ya ini tugas dari pemerintah dan tugas dari masyarakat, NGO dan sebagainya, termasuk media, untuk mengedukasi masyarakat. Mana sih yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Literasi digital, ini adalah sesuatu yang paling penting saat ini. Saat ini bukan sesuatu literasi soal apa namanya, baca buku, tapi literasi digital itu sangat penting. Karena masyarakat perlu tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena dunia kita sudah familiar dengan internet digital, maka kita harus ada semacam aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi apabila aturan itu diberlakukan oleh pemerintah dengan sangat ketat, maka dikhawatirkan adalah membatasi kebebasan masyarakat untuk berekspresi, membatasi masyarakat untuk membuat konten, membatasi masyarakat untuk menyuarakan kritik, saran dan sebagainya kepada pemerintah. Nah, ini berbahaya. Karena itu pengawasan-pengawasan itu lebih baik dilakukan oleh platform dan dilakukan oleh masyarakat. Itu lebih optimal dan kita condongnya ke sana. Platform itu juga melakukan pengawasan. Platform itu ya pemilik YouTube, pemilik Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan masyarakat. Masyarakat juga bisa melakukan kontrol terhadap mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
Kawan-kawan, ini ada hubungannya juga dengan rencana pemerintah untuk melakukan pengawasan. Jadi rezim saat ini itu berusaha untuk mengurangi kebebasan apa namanya dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu ada rencana untuk membentuk Dewan Media Sosial. Dewan Media Sosial ini sebagian dari masyarakat, sebagian dari pemerintah. Sebagian kalangan NGO dan CSO itu beranggapan bahwa ini akan mengkhawatirkan karena akan menjadi alat bagi pemerintah untuk menekan kebebasan berekspresi terutama di media sosial. Itu khawatirannya. Lah, di luar negeri ada semacam Dewan Media Sosial yang berbeda dengan yang konsepnya pemerintah. Di luar negeri diantaranya adalah Dewan Media Sosial ini berasal dari masyarakat murni yang memberikan masukan-masukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentang panduan-panduan bermedia sosial dan sebagainya. Tetapi bukan dari pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Yang kita khawatirkan adalah apabila ada Dewan Media Sosial dan anggotanya sebagian dari pemerintah, maka ini bisa jadi alat untuk merepresi dan mengekang kebebasan berekspresi terutama di dunia digital. Nah, ini tidak terkait dengan RUU penyiaran, tetapi ini ada kaitannya dengan tren saat ini. Pemerintah cenderung untuk mengatur dan mengawasi masyarakat. Saya kira demikian tanggapan untuk Mas Izzat dan Pak Aris. Baik, terima kasih Bang Faul. Itu tadi untuk menanggapi dari Pak Ari dan Mas Izzat tadi terkait dari independen jurnalis dan terkait dari KPI seperti itu. Dan juga dibahas juga soal Dewan Media Sosial tadi. Mungkin saya boleh beralih ke eh, Bang Haris terlebih dahulu. Bang Haris, apakah masih eh, tersambung? Oh, nampaknya sedang tidak di tempat. Mungkin dari Bang Faul sendiri. Mengingat Undang-Undang Penyiaran ini dari 2002 begitu sampai dengan saat ini mau akan direvisi seperti itu atau diubah. Tapi secara konten sendiri apakah memang perlu undang-undang penyiaran ini diubah? Dan dari teman-teman jurnalis sendiri apakah juga sudah punya mungkin draft atau pandangan terkait apa saja yang harus dirubah di dalam undang-undang penyiaran tersebut? Bang Faul mungkin bisa memberi kami pencerahan seperti itu. Ya, Monggo. kami kalangan wartawan sampai saat ini belum menyampaikan pandangan apakah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu perlu diubah atau tidak. Eh, dari perbincangan di media, inisiatifnya dari DPR perubahan itu, tetapi DPR tentu saja mendengar suara dari KPI. Jadi KPI yang berinisiatif untuk memperkuat diri, kemudian menyampaikan ke DPR dan kemudian DPR menjadikan amandemen perubahan terhadap undang-undang penyiaran ini sebagai inisiatif DPR. Tapi kata Menkominfo itu usulan dari KPI. Jadi kawan-kawan, persoalannya bukan pada undang-undang penyiaran itu diubah atau tidak, tetapi ternyata draft perubahannya itu yang berbahaya. Itu yang perlu kita cermati. Nah, kalau misalnya ada perubahan tapi perubahannya berbahaya, maka lebih baik eksis yang saat ini aja. Undang-undang existing aja yang diberlakukan. Karena di undang-undang yang eksis, Undang-Undang 32 ini, pengaturan sengketa dan sebagainya itu ada di apa namanya Dewan Pers. Kemudian tidak ada larangan terhadap investigasi. Kemudian ada pembatasan terhadap kepemilikan media oleh media mogul atau oleh konglomerat dan sebagainya. Undang-undang yang saat ini saya kira masih relevan, walaupun banyak yang dilanggar ya, tetapi itu lebih bagus daripada draft RUU yang baru ini. Kecuali kalau misalnya nanti teman-teman komunitas
pers, komunitas lembaga penyiaran punya masukan-masukan, bikin drafting tentang RUU penyiaran yang baru, mungkin kita akan diskusikan itu lebih detail lagi. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman ya silahkan saja, dari NGO, dari elemen masyarakat, itu akan lebih baik. Baik, eh, berarti untuk saat ini memang belum ada pandangan terkait dari perubahan Ya, undang-undang penyiaran sendiri. Dan ada satu masih lagi relevan. Mas Daru. Oh ya, silakan. Tadi saya udah menyinggung bahwa di RUU penyiaran ini ada perluasan atau definisi. Kalau dulu penyiaran itu kan hanya televisi dengan radio, tapi sekarang media sosial, media digital, dan platform lain bisa jadi akan kayak misalnya Netflix itu masuk. Jenis platformnya udah berbeda. Kalau radio dan televisi itu kan menggunakan frekuensi publik sehingga diatur. Tetapi kalau misalnya Netflix atau konten-konten penyiaran lain yang tidak menggunakan frekuensi itu kan beda. Nah, termasuk ke konten kreator yang bikin konten untuk disiarkan di dunia maya, ini akan kena juga. Jadi harus ada diskusi lebih detail, terutama dengan konten kreator, dengan netizen, dengan para ahli kebebasan berekspresi. Gitu Mas Daru. Baik, terima kasih Bang Paul. Mungkin ada dari Bapak Ibu dan teman-teman muda yang lain ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu kepada eh, narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sembari saya juga menghubungi Bang Haris. Bang Haris, apakah sudah terhubung? Nampaknya sedang ada kegiatan di Ada kegiatan ya. ya. Memang kemarin sudah meminta izin untuk sekitar jam 11.30 itu untuk apa namanya meninggalkan Zoom karena ada kegiatan lain. Mungkin sedang ada diskusi. Sembari menunggu juga mungkin saya juga bertanya kepada Bang Paul tadi. Disinggung juga soal konten kreator dan platform digital tadi. Ada pertanyaan dari teman-teman kemarin juga. Ini nanti kalau bermasalah dengan kontennya atau tayangannya seperti itu. Nah, itu yang kena. Semisal kita tayangkan di YouTube seperti itu. Yang kena memang dari konten kreatornya atau YouTube-nya itu. Kalau di Netflix pun seperti itu. Apakah Netflix-nya atau sutradara pembuat filmnya seperti itu. Wah, itu yang akan kena atau apakah dua-duanya ini Pak, yang bisa terkena pasal atau delik-delik dalam undang-undang RUU penyiaran tersebut. Seperti apa, Bang Faul? Ya, ini diskusi panjang ya mengenai ini di media saja ya. Siapa sih yang apa namanya bertanggung jawab jika ada konten yang dibikin oleh pihak lain? Istilahnya adalah user content generator, generated content apa? Aduh, saya lupa. Jadi konten-konten yang dibuat oleh masyarakat. Jadi misalnya begini, Solopos karena saya dari Solopos. Solopos membuat konten, kemudian membuat berita, kemudian ada komentar dari netizen, ada komentar. Oh, nggak benar itu bla bla bla. Lah, siapa yang bertanggung jawab terhadap komentar tersebut? Lah, menurut Undang-Undang Pers, media itu wajib untuk mengkurasi dulu jika ada konten-konten dari publik, dikurasi dulu. Lah, kemudian kalau misalnya sudah dikurasi, kemudian ada masalah, maka yang bertanggung jawab adalah yang bersangkutan. Tapi medianya tetap bertanggung jawab. Dua-dua pihak itu tetap bertanggung jawab. Medianya bertanggung jawab untuk mengkurasi, kemudian pembuat kontennya juga punya kewajiban untuk ya menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, tidak asal-asalan. Itu untuk di media dan diatur oleh Dewan Pers. Lah, bagaimana dengan di media sosial? Nah, ini yang memang tidak banyak aturan yang membahas soal ini. Tetapi ini saya melihatnya dari
draft RUU penyiaran ini. Jadi nanti KPI itu punya kewenangan untuk menyensor konten-konten di media sosial jika itu melanggar standar isi siaran SIS. Nah, ini diantaranya. Penyelenggara platform digital itu bisa pribadi, bisa lembaga ya. Oke, yang A saya kira melindungi hak cipta, oke, mematuhi P3 dan SIS, pedoman penyiaran, kemudian memperlakukan sama terhadap pembuat konten siaran, melakukan ralat siaran jika ada kesalahan, melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS, mematuhi perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan platform digital penyiaran dan platform teknologi penyiaran lainnya, dan membayar pajak. Jadi nanti akan ada standar isi siaran yang ditetapkan oleh KPI, dan ini yang menjadi rujukan boleh tidaknya sebuah konten. Jadi nanti kalau misalnya melanggar apa namanya SIS standar isi siaran, maka itu bisa ditindak oleh KPI. Nah, itu yang cukup berbahaya. Kemudian ini juga penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme terorisme itu tidak boleh. Kan benar, bagus kan? Kalau berita bohong nggak boleh disiarkan, penodaan agama nggak boleh disiarkan. Ya, seakan-akan itu bagus. Tapi kawan-kawan, ini bisa jadi alat bagi KPI atau pemerintah atau pihak lain untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik. Jadi atas nama wah itu bohong, itu nggak benar. Kemudian orang yang dikritik langsung melaporkan balik kepada polisi. Ini fitnah, ini nggak benar. Dia melakukan apa namanya serangan balik dengan melaporkan ke polisi. Penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Ini berbahaya kayak gini. Karena kita sangat paham bahwa pasal-pasal sejenis ini kita sebut sebagai pasal karet ya, karena standarnya tidak jelas. Kita sejak lama mengkritik KUHP yang membahas soal ini karena bisa disebut sebagai pasal karet. Nah, ini yang berbahaya. Karena itulah teman-teman, kalau misalnya ini diberlakukan, maka tanggung jawab ada pada pihak Anda, pembuat konten. Misalnya platform YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, perannya bagaimana? Mereka memiliki yang namanya panduan komunitas. Jadi semacam regulasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna platform tersebut. Misalnya saya adalah pengguna YouTube, saya memiliki akun, maka saya saya dikenai aturan panduan komunitas dari YouTube tersebut. Apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan ketika saya menggunakan akun tersebut, mengunggah konten A, B, C, dan D itu ada dalam panduan komunitas dari platform tersebut. Nah, dalam hal ini kalau misalnya ada kasus-kasus hukum dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah ya ini yang bersangkutan. Karena biasanya platform itu akan mengkurasi jika misalnya konten melanggar pedoman komunitas tadi. Jadi kurasinya ada dua. Pertama adalah platform media sosial memiliki panduan komunitas, dikurasi dulu. Kalau misalnya melanggar panduan komunitas, otomatis akan di-ban, akan di-take down dari platform tersebut. Saya kira Anda mungkin pernah mendapatkan pengalaman ketika Anda bermedia sosial, kemudian ada peringatan dari platform. Nah, yang kedua, apabila itu dianggap melanggar, misalnya karena konten Anda mengkritik pejabat, pejabat tersebut menganggap itu pencemaran nama baik. Maka jika pejabat itu melaporkan ke polisi, maka yang menjadi tanggung jawab yang bertanggung jawab adalah Anda. Jadi yang dilaporkan adalah kita sebagai netizennya, bukan
Instagramnya, bukan Twitternya, atau bukan YouTube-nya, kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa ada banyak jerat-jerat yang bisa merenggut kita sebagai netizen. Kita sudah punya undang-undang KUHP, undang-undang ITE, kemudian ada rencananya ada kayak gini. Nah, kita harus sangat-sangat berhati-hati menghadapinya. Gitu Mas Daru dan kawan-kawan. Baik, wah, sangat banyak sekali ternyata tantangan-tantangan ini nanti ke depan menjadi konten kreator seperti itu. Selain di ban dari pihak aplikasi sendiri atau platformnya sendiri, bisa langsung terjerat dengan dalil-dalil atau delik-delik yang ada dalam undang-undang, apabila memang undang-undang penyiaran ini disahkan ke depan. Mungkin saya ingin mencoba kembali Bang Haris, apakah sudah tersambung? Dan ini tadi saya juga diingatkan dengan teman-teman panitia untuk Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui kolom chat. Mungkin bisa teman-teman panitia mengirimkan link absensinya, dan sembari menunggu dari Pak Haris Azhar apakah masih bisa tersambung atau tidak. Pak Haris, apakah bisa tersambung? Nampaknya sudah tidak tersambung lagi. Ya, kita sudah tidak terasa 50 menit kita melakukan diskusi hampir 1 jam. Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu dan teman muda sekalian, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Apabila tidak, mungkin kita lanjutkan untuk sesi penutupan. Dan mungkin untuk sebelum penutup, saya mohon untuk Faul, karena Bang Haris tidak bisa dihubungi. Oh, ada Pak Izat. Mungkin terakhir untuk Bang Izat Abidin. Monggo, silakan. Ya, mungkin untuk penutup juga terakhir, bahwasanya ini menjadi satu isu kita bersama soal UU penyiaran, walaupun mungkin layaknya mungkin yang hanya berkutat soal penyiaran itu misalnya hanya media-media seperti televisi, majalah, koran, atau radio seperti itu. Sebenarnya ini adalah isu kita bersama, UU penyiaran, dan ini sangat penting sebenarnya. Dan di sini perlu benar untuk bergandengan tangan dalam menyikapi hal ini ya, terutama untuk mengedukasi masyarakat soal polemik-polemik di UU penyiaran ini. Dan saya rasa sudah saatnya misalnya mahasiswa komunikasi terutama, yang kebetulan itu kalau di kebanyakan kampus itu masih bergabung Visipol, maka dia masih mengurusi soal politik. Sudahlah, politik itu sebentar disingkirkan dulu, biar ada mahasiswa bagian ilmu politik yang lainnya. Nah, mahasiswa ilmu komunikasi itu sudah saatnya turun untuk mengedukasi lah. Tidak harus demo, tapi untuk mengedukasi tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak siapa yang dari Pati itu, untuk ke akar rumput gitu, bahwasanya pentingnya literasi digital begitu, atau kalau saya malah lebih spesifik etika bermedia begitu ya. Terima kasih, begitu saja. Baik, terima kasih Bang Izat untuk pendapat dan tanggapannya terkait dari diskusi pada hari ini. Untuk menutup, mungkin dari Bang Faul ada hal-hal atau hal yang ingin disampaikan dengan Bapak Ibu dan teman-teman muda yang hadir pada siang hari ini, untuk bagaimana kita harus menyikapi undang-undang atau rencana undang-undang penyiaran ini. Apakah kita harus menolak, harus mengawal, dan mengawalnya seperti apa? Mungkin dari Bang Faul. Ya, terima kasih. DPR sudah menunda, tetapi karena sifatnya penundaan berarti ada peluang untuk membahas kembali. Karena itu
yang perlu dikawal adalah jangan sampai nanti draft itu bersalin rupa, tetapi isinya sebenarnya sama. Eh, Semua pihak. Jadi kita harus meletakkan bahwa kasus RUU penyiaran ini bukan milik wartawan, bukan milik konten kreator, tetapi milik masyarakat. Karena kalau misalnya itu diberlakukan, yang rugi itu adalah masyarakat. Karena kebebasan berekspresi, tidak mendapatkan informasi yang benar, tidak bisa menikmati konten jurnalistik yang berkualitas, itu nanti masyarakat yang rugi. Jadi kami kalau misalnya wartawan eh, sampai demo menolak itu bukan tujuannya untuk kami saja, tapi untuk masyarakat. Karena khawatirnya adalah masyarakat yang dirugikan dengan adanya RUU yang seperti ini. Karena itulah kita kawal agar RUU nanti kalau misalnya dibahas oleh DPR tidak membuat masyarakat itu rugi. Kebebasan berekspresi itu yang paling utama karena itu adalah hak dari masyarakat. Kebebasan mendapatkan informasi itu adalah hak asasi yang apa namanya harus kita jaga. Saya kira demikian Mas Daru dan kawan-kawan. Ya, baik. Terima kasih Bang Faul. Mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh itu menjadi hak masyarakat dan ini menjadi tanggung jawab kita semua apabila ingin mendapatkan berita-berita yang eh, baik, lengkap dan utuh ini nanti perlu mendukung terkait dari pengawasan dan apa namanya terkait dari RUU penyiaran sendiri. Ya mungkin sudah 2 jam, hampir 2 jam kita melakukan diskusi. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bang Faul sebagai narasumber pada hari ini dan ini tadi banyak berinteraksinya malah dengan Bang Faul karena Bang Haris sepertinya masih ada kegiatan yang lain. Dan terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman muda sekalian sudah berpartisipasi pada pagi hari ini sampai dengan siang. Mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi pada eh, hari ini bisa membuka kamera terlebih dahulu untuk foto bersama. Monggo silahkan dibuka untuk kameranya. Mas Daniel atau Mas Ian mungkin bisa membantu saya untuk memotret. Oke, ada 2 slide. Yang pertama saya screenshot dulu. Setelah itu saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Mas. Ya, terima kasih Mas Daniel. Ya, mungkin begitu dan sekian serta terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman muda sekalian telah menghadiri dan meramaikan diskusi publik yang diselenggarakan Yayasan Japi pada hari ini. Mungkin ada seri-seri diskusi lanjutan khususnya RUU penyiaran di hari berikutnya atau waktu selanjutnya mungkin nanti bisa dikabari lagi dan diberikan informasi dari media sosial Yayasan Japi. Mungkin sekian dari saya mewakili Yayasan Japi, memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cindy. Matur nuwun Mas Faul. Makasih Bang Asar.